cintaku ini. Halo, assalamualaikum guys, selamat malam. Udah malam lagi ya, udah lama kita nggak jumpa-jumpa ya. Gue mau ini dulu, mau otw dulu keluar, mau keliling-keliling kota Purwakarta ya. Mudah-mudahan ketemu sesuatu di sana. Jangan lupa terus pantengin kegiatan saya ya. Jangan lupa juga untuk terus subscribe, like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian ya. Kita mutus dulu ke ngelilingin kota Purwakarta. Bang, pesen. Warnanya ada warna. Iya, rasa non ya? Kalau rasanya nggak ada sih, cuman dari warna. Satunya berapa? Satunya 8.000, kalau 2.15. Dua aja. Dua aja. Nah. Buka jam berapa? Ya? Buka jam berapa? Buka biasanya jam 3 dari rumah ya, jam 3 lah. Tutup jam? Setengah 3 gitu. Sehabisnya biasanya tutup jam. Habisnya paling nyampe jam 10. Misalkan ada kebijakan sampai jam 10. Ayo nanti. Kayak kemarin kan didatengin, emang ngasih kebijakan sampai jam 10 boleh buka, tapi sampai jam 10. Nah, yang penting kan ada toleransi, kita masih bisa buka gitu. Alhamdulillah lah segitu juga. Hari pendapatan selama PPKM ngaruh tuh? Sebenarnya punya pengaruh ya sih. Sama ya. Cuman kita kan ibaratnya yang penting bisa jalan lah. Ada buat makan, ada buat rumah lah. Kalau masalah pengaruh pasti pengaruh. Pengaruh ya. Kayak gitu juga biasa kan di pameran. Pameran mana? Ya di pameran keliling. Kalau keliling, kalau pasar malam gitu ya? Pasar malam gitu. Cuman karena berhubung pasar malam sekarang nggak izin kan, jadi kita ngambil alternatifnya ya jualan mangkal aja dulu. Penghasilan biasanya berapa Mang? Hari kondisi normal teh? Untuk di pameran atau di sini? Di sini? Kalau di sini kita kalau untuk sebelum corona kita belum pernah ya. Belum pernah. Kalau sebelum corona aja. Kita kalau ini kan banyak kan di acara-acara pameran terus. Mau pameran terus. Nah, jadi kalau untuk acara di pameran ya alhamdulillah sih pendapatan masih lumayan. Ada keluhan tuh selama PPKM? Selama PPKM Saya keluhan. tapi kalau untuk orang lain Nggak tahu juga ya. Kalau untuk Mang sendiri nggak ada ya? nggak ada. Segini juga udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur masih kita masih bisa buka gitu. Sehari berapa gulung ya? Menurut terjual? Kalau
harian kita di sini sebelum kita kan buka memang ya, kalau buka memang kemarin kan sebelum lebaran, sebelum ditutup ini ya, sebelum ditutup itu kita ya peningkatan minimal. Jadi kalau pas habis ditutup, kalau untuk saya pribadi itu ada peningkatan karena kan jalur kan orang semua lewat. Kalau untuk sebelum ditutup, itu yang Aya harapan ke depannya kemarin ke Indonesia ya. Normal deui nya, sehat deui gitu nya. Bisa bebas jalan dagang deui nya. ya harapan sih tetap aya gitu nya. Nah, yang ibaratnya ke depannya supaya kita bisa terbiasa di pameran kan. Ya berharap bisa buka lagi di pameran gitu. Kan baheula mah ada wisata kuliner ya. Ada wisata kuliner, Cibulet kan. Sekarang kan ditutup. Jadi bingung jualan teh keliling. Biasa nama mangkal ini kelilingnya. Ya temen juga banyak sih yang jualan motif sama ini ya, Armanis. Ya ada yang kebanyakan memang alternatifnya, ada yang kerja, ada yang masih jualan bertahan tapi dengan cara mangkal gitu. Kayak di Pleret, wilayah Pleret. Oh di Peret juga ada? Ada di dekat stasiun. Hari Mang tinggal di mana di dia? Karanglayung. Karanglayung di sini ya. Nah, Setiap hari jualan ya. Ibu ya habis lebaran ya. Bukan di sini tapi lebaran. Ini berlebaran. Kemarin lebaran masih sempat di Jatiluhur. Jatiluhur juga. Jatiluhur cuma memang kan tetap ada yang agak ketat lah gitu ya. Karena kan yang mungkin dibatasi juga sih untuk pengunjung gitu. Kita dibakar nanti. Iya. Obor. Hari ini biang nanti gula. Gula pakai pewarna pasta. Ini kan bukan aromani motif sih ya. Kalau aromani motif kan dia gulanya Juga di mana tuh? Di daerah Bandung tak ada tuh. aromani banyak macamnya. Dibikin motif-motif bonekanya. Kalau itu kan gulanya beda. Beda di. Ini kan dia kena kuat, udah dingin dia nggak kuat. Dia jadi meleleh. Kalau yang motif dia gulanya kan khusus. Jadi dia tanpa untuk harga jualnya juga beda. Kalau yang motif Lumayan mahal Mang. Harganya beda Mang. paling murah yang ini jual 25. Iya. Paling murah. Kalau yang sampai 30 tergantung motif sih. Kalau itu kan kalau ini kita kan modalnya cuma dari gula warung lah ibaratnya. Iya Mang, punya sendiri atau dari orang ya? Punya sendiri. Luar biasa. Buka cabang tuh. Kita lah. Tuh, baru ini. Ya intinya mah tetap semangat lah dengan kondisi sekarang ya. Jangan pernah mengeluh. Ya mana lagi ya kalau mau mengeluh juga kan kita Tong lebeti ngeluh Mang, tong lebeti ngahulang. ngeluh salah gitu kan. Dalam arti kan selagi masih bisa Iya. ya manfaatin lah Manfaatin. waktu untuk yang jualan apa. Iya ya. Ada yang mau nggak? Jangan rebutan atau lagi tuh? Kalau mau nggak Kak? Hah? Lumayan rame ya kan? Ini ngeliat mau berhenti jalan langsung. Oh, kebalatan. Udah pusing sama ini nih. Tutup semua. Tutup. Hanya kan kalau ditutup kan orang kan harus habis pengaruhnya di situ kalau untuk saya pribadi gitu. Ada menurut Bapak ya selama PPKM ada keluhan tuh di masyarakat kan? Ada keluhan tuh, kumaha keluhanna gitu. Bahwa semenjak PPKM itu jalanan ditutup atau kumaha gitu. Biasa. Itu masalah. Ya mungkin ya beda-beda sih ya. Ada yang merasa Pro dan kontra. Ya, pro dan kontra. yang mungkin kayak untuk di jalur tengah kan dampaknya kan pasti kerasa lah. Beda-bedanya. Kemarin juga sempat udah didatengin gitu. Ya alhamdulillah
kesini. ngasih ini juga ibaratnya kan Peringanan. ngasih instruksi untuk sampai jam 10 itu kan kita sambil dapat beras gitu lah. Oh iya, BLT dapat. Dapat di sini. Tapi kalau untuk dari awal-awal corona Belum. alhamdulillah Belum. nggak ada. Tapi ya Oh, semenjak PPKM berlaku baru dapat BLT. tapi bukan berarti kita mengharap gitu ya, mengharap untuk dikasih atau apalah. Ya intinya itu aja kalau saya pribadi sih, lagi masih jualan, biarpun nggak ada dapat bantuan ya kita jalan aja dari yang jualan. Iya. Itu nama tong lebeting dulu, Mang. Nah, Selagi bisa, ya. Jadi ya, siapa yang mau? Aku. Bayar. Oke, Mang, nuhun ya, Mang. Sukses dah, tetap semangat. Ambil tuh. Oh, rebutan. Bilang apa tuh ke si Om, cium tangan dulu, cium tangan, salam, 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 nggak boleh gitu. Salam, salam, oh makasih Om, gitu. Ya, sama-sama. Tong rebutan, babagi. Ye, yang juga Ustadz ya, kesalaman. Nuhun ya, Mang. Kemana, Neng? Nama kakak Purwakarta, ini rekan saya yang sudah parkir di sini, Bung Daseng. Oke, Insya Allah aman. Aman ya. Jalan Cimunik ini. Dari jam berapa? Mulai ini parkir Parkir dia dari jam 4 sampai jam 7. gantian ya? Kalau ada gantinya. Ini semenjak PPKM berlaku penghasilan berkurang dong. Berkurang ya? Pada nangis. Terus harapan AA kepada pemerintah kumaha ye ketika PPKM harapannya naon ya? Kedepannya semoga Indonesia kembali pulih aman kayak dulu lagi. Amin, amin. Nah, ini kasihan saudara-saudara kita yang biasa penghasilan dari 100 ke atas sekarang jadi 50 ke bawah. Tolong ini diingatkan buat pemerintah sekarang, perhatikanlah yang ke bawah, jangan menengah ke atas yang diperhatikan, yang ke bawah saudara-saudara kita. Berarti keluhannya itu ya. Jadi pendapatannya mengurang gitu ya. Intinya mah tetap semangat lah. Jangan pernah Yang penting kita sehat. menyerah dengan keadaan. Alhamdulillah. Keluarga dia mungkin alhamdulillah sampai saat ini juga sehat walafiat dalam kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa, menurun juga yang penting keluarga sehat. Penghasilan itu enggak apa-apa, insya Allah besok lusa juga akan pulih kayak dulu lagi yang kita harapkan. Amin. Oke, atur nuhun ya. Semangat bekerja ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu masih dia ditutup mobil aras. Cewek itu cewek mau halilintar aja.
Ayo sok. Biasa. Kurilingan da pagawean kana mah lieur. Nah iya mun arek diwawancara mah. Anu. Ya maksudnya keadaan Purwakarta kan Indonesia kayak gini gimana? Yang udah parkir mana? Murun sio. Kang luas deui Purwakarta weh. Hah? Purwakarta dulu. Iya. Seputar situasi seputar Purwakarta. Iya. Kumaha Kapan dia ditanyaan biasa sehari dapat berapa? 100. Sekarang gimana? Aduh 50 ke bawah bang. Gak ada khawatir nih kali juga Mama Dadang gitu. yang modal. Ongkos bioidnya. Usaha mana? Bonusnya berusaha. Tadi harapan Mamang ya selaku warga Purwakarta harapannya kumaha ya dengan kondisi ayeuna teh? Ya, supaya cepat pulih kembali seperti Tiga baheula deui nya. sedia kala. Artinya segala sesuatunya lancar lah. Terutama kan masalah ekonomi sangat berpengaruh sekali itu dalam untuk kehidupan masyarakat. Kemudian anu rakyat kecil lah sangat dampaknya benar-benar terasa. Gitu. Rasanya Sangat terasa. beda we soal urusan perut mah ya. Oh iya, itu mah nomor satu. Siapapun, artinya siapapun orangnya yang dikejar pasti yang pertama itu isi perut dulu. Halo guys. Ah, kemana dah? Sehat alhamdulillah. Mang, oh kena teh kana. Alhamdulillah. Bau lah pasti. Itu di Pemda. Gondrongers. Ini suka apa? Hah? Iya, kita kan itu. Nanti kompak sih si Lupi Ateng kan alo maneh. Gua kompak. Ada orang di pokoknya gitu. Terus kan tahun baraha? 2017 ya tahu. Kurang. Kayak pensiun muda bukan. Kan tadi ini ngebiar Iya. Nguliling. panjang cerita. Kondisi sebelum dan sesudah. Tadi itu harapannya pengen normal kembali ya gitu nya. Di Purwakarta ada itu sih BLT gitu untuk pedagang-pedagang. Sebagian menang, sebagian tuh menang. Nah, makanya Oh jadi belum bagian semuanya belum meratanya. Tidak merata. Justru ya anu di teh yang harus ditekankan adalah pengurus, terutama yang mengurus masalah BLT. Ini ada kecemburuan sosial nanti gitu. Satu sisi anu menang, satu sisi itu. Hari corona mah dampaknya benar kali saha ge. Bener, abe kebenar. Semua kena. Tapi kenapa untuk penyaluran hanya orang-orang tertentu, artinya tidak semua orang mendapatkan BLT itu gitu. Apa memang di pilihan, apa kumaha? Gitu kan. Yang jelas tidak merata lah gitu. Kereta lewat guys. Kereta lewat. Ngopi pak? Ini jam 12 ya? iya. Malam aja. Hari kakak sehari-hari sekarang ngapain? Ya gini aja markir. Parkir ya? Mesti udah enggak? Daripada kerja-kerja sama kakek. Parkir kan halal. Ngasih gua terima, nggak ngasih nggak maksa. Yang penting kita mah rock and roll aja nggak ada. Nitip nih di sini nih. Siap. Ada Lenovo nih. Saya si Alek kurang kita katanya bungan. Mana? Enggak, bukan bungan, belum ngejawab. Oh. Tadi nguriling tadi tuh kak di rumah. Itu bulet pasar Jumat lagi ke pembaharuan baru Ini kadiri. taman ini belum. Rame ya? Belum tahu kan taman ini. Hah? Masih dinas ke semenjun? 2017 keluar. Pensiun muda.
kurangnya si Eta si Agus. Di mana di situ? Agus awak giling dibuka. Si Agus ya, Agus Ginanjar. Ginanjar. Ya saat saya tuh bareng di parkiran ya Agus. Saya di parkiran. Ya bola kan bareng di iya nya. Kamna bola mah. Saya kan di Kamdal bola PKD juga sama dalam bola mah. Jeung si Agus barengnya Si pernah. Agus si Wawan. Ya. Si Wawan jadi MP na. Oh, ini teh. Menteri polisi gitu Di mana? Oh, kan udah keluar teh. Babakan BBC. Rame kayaknya. Rame ya. Jangan diblokir. Masalah kita lain gaduh wilayah ieu. Diangkat. Saya Diangkat keluar. Muat orang ke sekolah. Jauh kan. Bang Ali udah berapa hari di sini? Saya ini hari kedua di sini. Hari kedua. Jadi Pindah-pindah. kita pertama di sana. Pertama waktu belum perpanjangan di mana? Di apa namanya? Jalan Baru. Jalan Baru. Pembaruan teh. Pembaruan. Kenapa? Mobil awak. Apa yang jalan lagi? Sampai jam berapa, Om? Ini ya kita sampai tutup jam 12. Jam 12. Ya jam 12 kurang biasanya ketika sudah dibuka ya. Biasa nama jam iya ya. Kalau hari Sabtu gitu mah sampai berang ya. Apa? Jadi ini sejak waktu PPKM pertama yang 2 minggu itu dari tanggal berapa sampai tanggal 26 itu kan sempat dari jam awalnya dari jam 20 hari pertama, terus hari keduanya ada instruksi dari bupati dimulai dari jam 6 sore. Ada perubahan jadwal. Jam 12 malam. Nah, kemudian ketika perpanjangan dirubah lagi lah. Perpanjangan yang pertama dirubah lagi dibalikin ke jam 20. Karena pertimbangannya mungkin tadinya malah bupati sempat bikin statement bahwa kata kemungkinan tidak diperpanjang waktu yang pertama itu. Tapi isunya ternyata gitu. Karena instruksi dari atas kan ya, dan bagaimanapun harus ikut ya akhirnya waktu itu bupati pertimbangannya karena kondisi sudah mulai membaik lah. Baik, turun ya. Sekarang kita juga udah zona orange katanya. Purwakarta. Ya. Kalau memungkinkan nanti bisa juga, kalau memungkinkan itu bisa juga wawancara sama kepala dinasnya nanti coba. Ini kan kalau mau ngangkatnya tentang ya peran di sub dalam PPKM ini Iya. nanti tanya misalnya menurut si petugas sendiri PPKM ini apa sih, terus sejauh mana efektivitasnya dan lain sebagainya, terus ya selama ini gimana suka dukanya nih ditempatkan kerja selama hampir 1 bulan ini kan. Iya, iya. Nah, kemudian juga bisa juga tanya para pengendara juga bisa ditanya lah. Bisa. Nanti pesan apa namanya, tanggapan mereka tentang PPKM, tentang penutupan jalan ini gimana sih? Ini urusan Bang Alek ya. Ya nggak apa-apa, biar orang tahu juga. Karena kadang-kadang kemarin juga di sini sempat ada yang ngegas juga. Jadi kita inilah bagian orang kan yang nggak suka mah rada mengolok-olok lah kayak gitu. Kemudian ada orang, halo menonton siap? Alhamdulillah. Mana yang mana ya? Iya, benar ya. Hei. Kemana? Rame ya? Rame bentar lagi. Hah? Ngopi. Ngopi. Nah, terus apa namanya? Ngopi. Kurang ini itu kawasan ini orang main.
Siap, siap, siap. Hati-hati. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dari mana, Dek? Dari Gang Rusafa Jalan Tengah. Oh gitu. Pengen ngobrol-ngobrol boleh? Boleh, Ya, boleh. nggak apa-apa ya. Siap, siap. Maaf mengganggu sebentar waktunya, Pak. Ya. Saya mau ada sesuatu hal yang mau saya tanyakan. Silakan. Lumayan banyak sih pertanyaan. Nggak apa-apa, saya jangan nanya matematika aja. Jadi gini. Di sini bertugas sudah berapa hari? Ini kalau saya sendiri sih ini adalah hari kali kedua, bukan hari kedua karena kami Kali kan kedua. di shift ya. Jadi ada grup A, B, C. Jadi yang grup A dulu, besoknya B, terus C, begitu aja selanjutnya. Dan ini dimulai sejak dari tanggal 3 Juli kemarin sesuai dengan program PPKM yang ditetapkan oleh Bapak Presiden. Oh, jadi setiap harinya tuh berbeda-beda tempat. Berganti-ganti. Oh. Berganti-ganti. Kalau tempatnya sendiri sih tim di sini ini grup C ini dari tanggal 3 semua di sini ya Pak ya. Ya, betul. Kalau saya sih baru diperbantukan di sini. Kemarin saya sempat di Jalan Baru, tapi ketika ada perpanjangan yang kedua kalinya ini saya diperbantukan di sini. Dan ini yang kedua kali, mungkin nanti mudah-mudahan yang terakhir yang malam Senin. Kalau tidak diperpanjang lagi ya mudah-mudahan lah jangan lah ya, karena nggak nyaman Janganlah. juga lah Betul, ya. betul, ha. Terutama masyarakat, Betul. karena ini dampaknya juga cukup Luar luas biasa. ke masyarakat, kepada pedagang. Ya kami juga pastilah jadi harus di sini lagi, harus sekolah, udah kita mah tugas ya. Betul, mulai lagi tuh gitu. Oke, pasti masyarakat mau komen, wah mana emang gawean gitu ini ya, yang tugas ini mau gimana lagi. Benar-benar. Biasanya di setiap titik itu ada dari teman-teman di sub, Satpol PP atau Betul, Satpol PP sebenarnya personilnya di sub, Satpol PP, ada TNI, ada Polri juga. Cuman mungkin karena keterbatasan tenaga atau mungkin juga ada sebagian teman-teman juga yang sampai sakit-sakitan Sakit. ya Pak ya. Oh, iya, betul, betul. Karena ini kan maraton hampir terus tiap malam. Ada beberapa teman saya juga yang akhirnya harus istirahat. ya. Saya tanya juga ke teman-teman yang Satpol PP dari TNI, dari Polri juga, meskipun mereka sudah terlatih tapi ya namanya manusia. Iya, manusia ya. Fisik juga kita nggak tahu kan. Jadi artinya apa namanya ya? Ya kita juga pengen empati dari masyarakat lah. Masyarakat juga yakin lah ada beberapa masyarakat yang pro kontra dengan program ini. Tapi saya yakin ini dilakukan oleh pemerintah demi kebaikan kita semuanya. Karena supaya COVID ini segera selesai. lah ya. Amin, betul betul. Dan ini salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah, dan kita yang menjadi jajaran yang bertanggung jawab untuk membantu ya mau tidak mau harus turut serta. Salah satu hal yang mau saya tanyakan Pak, hal-hal apa sajakah yang Bapak rasakan sekarang ya selaku petugas nih di tengah kondisi yang terjadi saat ini Pak? Ya sebenarnya karena tadi sekali lagi ini adalah sudah tugas yang diberikan oleh instansi yang mau tidak mau kita harus laksanakan ya. Ya kita mah happy aja lah Pak ya. Ya, dibikin happy aja terus. Itu tugas, nggak usah dipikirin nggak apa-apa. Ya kita jalankan saja sesuai aturan. Alhamdulillah kalau sejak perpanjangan yang pertama dan kedua ini jadwal jaganya rada pendek dari jam 8 sampai jam 12. Waktu awalnya juga dari jam 8, tapi kemudian di hari kedua atas perintah Ibu Bupati dirubah lagi menjadi dari jam 8. Bentar ada mobil lewat. Mangga. Siap. 24. Mangga Ibu. Sebagai petugas nih Pak, harapan ke masyarakat itu seperti apa sih untuk mengurangi dampak yang Ya, yang terjadi sekarang itu? Harapan ke masyarakat sih harusnya kan sebenarnya himbauan untuk stay at home atau diam di rumah itu sudah dilakukan dari sejak pandemi ini terjadi ya. Tapi yang namanya masyarakat, dan kita juga harus memahami juga karena mereka juga mungkin banyak kebutuhan yang dilakukan yang memaksa mereka akhirnya harus keluar rumah. Tapi yang penting tetap menerapkan prokes lah. Ketika keluar rumah tetap pakai masker, terus kemudian menjaga jarak. Kemudian juga ketika ada kegiatan seni, boya ngikutin aturan lah. Kadang-kadang ya namanya di lapangan lah, kita juga beberapa kali sempat juga ada orang yang maksa dan lain sebagainya. Tapi ya kita mencoba dengan penekan persuasif lah ya, artinya dengan ngomong komunikasi baik-baik, insya Allah lah mereka mau ngerti, tidak sampai terjadi gesekan dan lain sebagainya. Itu sangat dihindari karena kepala dinas dan bupati juga wanti-wanti selama menjalankan tugas ini kita tetap harus melakukan pendekatan persuasif, humanis ke masyarakat begitu. Dan kami harap juga masyarakat juga berempati lah terhadap kami juga ya. Jadi artinya
mereka juga ngikutin kalau misalnya disuruh putar arah ya wayahnya putar arah ya, kecuali kalau emang kondisinya emang darurat sekali. Betul. Din, nggak Din? Siap. Wow, cek kanan teh. Oh nya siap. Untuk mental para petugas sendiri, masyarakat itu kan ada yang pro dan kontra ya dengan Iya. PPKM, ada yang menerima, ada yang ya biasa berbeda pendapat gitu ya Pak. Yang sekarang Bapak rasakan ini dampaknya seperti apa sih? Untuk sendiri ya, pribadi gitu loh. Ada nggak jawab kan? Nah, masyarakat kan keluarga kan beda-beda, ada yang nerima, ada yang enggak. Ya, itu Anjir, gua tadi. kan kalau nggak kerja juga Betul, gimana nih buat betul, keluarga gitu betul, kan. Betul. Ya tadi sekali lagi kita mencoba berkompromi, kita mencoba melakukan pendekatan persuasif ya. Ketika emang mereka mau diarahkan, alhamdulillah ya. Tapi kalau memaksa pun ya harus jelas alasannya. Mereka memaksa karena apa? Karena misalnya darurat dan lain sebagainya. Ya akhirnya kita memberi kelonggaran lah. Jadi artinya, tapi tetap bagaimanapun kita berharap bahwa masyarakat harus mengerti bahwa program ini dilaksanakan bukan asal-asalan, bukan Dan bukan hanya di Purwakarta ya. bukan dari Purwakarta, ini Indonesia kan, bukan tidak juga untuk mempersulit mereka. Ini hanya sebuah upaya untuk menekan laju penyebaran COVID yang memang setelah Lebaran kemarin ini kan cukup membludak. Dan alhamdulillah berdasarkan pengamatan saya pribadi sih ya, dan saya komunikasi dengan teman-teman sejauh ini sudah hampir sebulan ini semua berjalan lancar di Purwakarta, tidak pernah terjadi gesekan dan lain sebagainya. Kalaupun misalnya ayah merkedawang dan lain, wajar lah. Kemarin juga Manusiawi. ya, hari kemarin kita sempat ada orang ketika saya ketahui dia langsung ngegas, bapak saya lagi sakit ini. Oke siap, tenang, saya bilang silakan kita maksa. Ya, Soalnya kita juga mengerti, saya pribadi kan mengerti ke kondisi teman-teman petugas itu kan juga seolah berdiri di dua kaki ya. Gua harus gimana dengan di sisi lain tugas, di sisi lain kemanusiaan gitu kan ya. Ya, kita mencoba untuk melakukan itu dengan baik lah ya. Di satu sisi kita tetap menerapkan aturan ya, mengikuti apa yang sudah diperintahkan, tapi di sisi lain juga ya tentu saja lah ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang membuat kita bisa sedikit meronggarkan gitu barangkali. Ya, penting mah penyampaian ke masyarakatnya. Betul, ya. betul. Jangan Karena terlalu tadi sekali tegas-tegas lagi- boleh gitu ya. Nah, tegas gitu. boleh. Karena tadi sekali lagi apa namanya, kita juga harus memahami psikologis masyarakat saat ini ya. Wajar lah, kita lihat juga di medsos betapa program PPKM ini sebagian mendukung, sebagian juga menghujat habis-habisan. Tapi ya mereka harusnya mengerti ini adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk menekan pertumbuhan COVID supaya buru-buru anggas, kurangnya liar. Artinya maksudnya saya sebagai masyarakat kita semua tidak ingin pandemi ini kira nggak sanana tuh ya. Benar, ya. Jadi artinya ketika salah satu upaya ini dilakukan dan insya Allah mudah-mudahan akhirnya bisa menghentikan pandemi ini kan kurangnya nggak renah gitu ya. Jadi ya berkorban seetik mah tenang naon lah ya. Jadi kita harus berjuang bareng-bareng gitu ya, dari masyarakat, tugas pemerintah. Berjuang bareng-bareng. Jadi mari dukung program pemerintah ini ya, kita dukung bareng-bareng lah ya. Jadi jangan malah kemudian direcokin dan lain sebagainya. Meskipun ya tadi lah kalau kita ngelihat lebih jauh ya mungkin wajar-wajar kemarin kurang kuduna dagang jadi ente dan lain sebagainya ya, tapi nampaknya pemerintah juga kalau nggak salah mereka juga memberikan support yang lain lah, ada bantuan sosial dan lain sebagainya. Untuk Purwakarta sendiri PLT sudah ada? Di Purwakarta mungkin ya, karena saya tidak ngurusin itu, tapi kelihatannya ada, saya dengar juga ada lah. Artinya mudah-mudahan itu bisa tersalurkan dengan baik dan yang menerimanya juga emang benar-benar orang yang berhak, jangan sampai salah sasaran, salah sasaran ya. Begitu barangkali. Betul. Pesan dan kesan teman-teman petugas nih selama bertugas ya. Mungkin kan sebelum corona gini kan teman-teman di jam segini-segini udah bisa istirahat. Misalnya kumpul sama keluarga, nonton TV. Sekarang kan harus sampai jam 12 Sekarang malam. sampai jam 12 malam meskipun tidak tiap hari ya, karena tadi sekali lagi ini adalah bagian tugas yang harus dilaksanakan dan kami sebagai Dian sehat ya? Alhamdulillah. Oh karena ini nomor itu. Ya. Anak mah isukannya di Kodim bisa. Saya dengar ada petugas ada yang dari daerah Purwakarta juga. Ya, nah ini. Jadi mereka yang bertugas di sini itu bukan orang sininya. Kan ya ke di sana orang ini nih. Bahkan dari jauh. Panayasa. Teman dari Kiara. Bagaimana dari mana Pak Jamal rumah teh? Dari Cikopak. Cikopak lumayan jauh. Saya di Sindang Kasih. Terus kemudian ada Pak Untung, ada Pak Luki ya. Ya kita beragam lah. Tapi karena kita berada di bawah institusi yang sama di Dinas Perhubungan yang saat ini sejak PPKM diberlakukan ini kami ditugaskan untuk membantu melakukan penyekatan ya kita lakukan. Itu. Nah, kesan kami sih tadi sekali lagi kita enjoy happy saja lah bikin ya. senang aja ya. Kami menjaga kesehatan juga, mudah-mudahan
kita tetap diberi kesehatan, tetap diberi semangat ya Pak ya. Ya. Karena tadi sekali lagi saya juga harus sampaikan ke masyarakat bahwa banyak teman-teman kita juga yang berjatuhan, bertumbangan karena Terkena dampak tadi ini. ya, karena mungkin capek, Terlalu lelah, kemudian ya. bahkan ada yang terpapar juga. Terpapar juga. Ya kita doakan aja mudah-mudahan teman-teman kita yang sedang sakit mudah-mudahan segera sembuh kembali ya. Ya, intinya mah harapan kita tuh ke masyarakat juga bisa kerjasamanya ya. Betul. Kita harapkan Kerjasama dan sama-sama kerja gitu. Betul, kerjasama dan sama-sama kerja. Mari kita bersama-sama memerangi COVID ini agar segera bisa hengkang dari bumi. Dengan cara mematuhi tercinta. prokes tadi. Betul, mematuhi prokes. Kudu daek bicara lah, kudu dana nurut gitu kan aturan teh ciknya. Ngerti lah. Da pemerintah ge nek nyalakakeun rakyatna lain. Mereka sangat care, sangat berusaha untuk melindungi gitu ya. Perkara ada yang tidak puas dan lain sebagainya apa yang dilakukan oleh pemerintah ya mangga atau malah ya. Kami juga tidak punya hak untuk memaksa mereka, tapi minimal ya mereka harus ngerti juga bahwa ini yang dilakukan oleh pemerintah itu ikhtiar salah satu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID yang semakin merajalela ini, begitu barangkali. Jadi sekali lagi kami berharap kepada masyarakat untuk bisa saling bekerja sama. Kita juga mengapresiasi kepada masyarakat yang bisa menuruti aturan, cukup menghormati apa yang dilakukan oleh para petugas di jalanan. Ya kami juga sama-sama lah, kita juga mengucapkan terima kasih buat mereka begitu. Aturun Bapak atas waktunya. Sami-sami, Sekali lagi dapat selamat bertugas ya. Tetap semangat lah. sama-sama Pak. Siap. Kemat tadi mau gitar orang nyanyi. Siap. Nuhun ya Mangga. Permiat. Yuk. Ya itu Pak, ikut moga-moga aja lah. Mas, Siap. dari mana Mas? Ini masyarakat Purwakarta. Oh masyarakat komunitas. Atur nuhun sebelumnya Pak ya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat. Pengen tanya-tanya sedikit Bapak ya. Bapak kan sekarang jadi selama PPKM kan bertugas ya Pak ya. Ada kerjaan di luar yang biasanya, rutinitas biasanya Pak ya. Jadi maksudnya hal-hal apa sajakah yang Bapak rasakan di tengah-tengah kondisi yang terjadi saat ini Pak? Harapan ke masyarakat untuk mengurangi dampak penyebaran virus corona gitu Pak? Untuk petugas atau Untuk petugas PPKM. Petugas. Ya kalau petugas mah ya melaksanakan ya tugas dari institusi gitu kan. Assalamualaikum. Yaitu melaksanakan tugas dari pemerintah. Target saya tanggal 12 dikatakan kesal dan lain sebagainya ya karena tugas kita ikhlas melaksanakan tugas dengan ikhlas. Cari kau ya. Siap. Kita biar menuju ya sok. Ambil kita. Oke, saya jawab ya. Baik petugas dalam melaksanakan kegiatan PPKM dari mulai mungkin PSBB dan sekarang PPKM mikro darurat tambah sekarang level 4 melaksanakan kegiatan ini karena program dari pemerintah. Pemerintah sayang pada warganya. Betul. Kami juga lelah sama sebenarnya dengan aturan ini, tapi saling menjaga, saling menghargai dengan program-program itu. Karena apa? Karena sayang pada warganya, jangan sampai terpapar oleh COVID ini. Dikarenakan wilayah Purwakarta hitam, banyak yang terpapar. Dengan kegiatan PPKM ini, alhamdulillah bisa menekan angka yang terpapar dari 1.700 sekarang sudah yang sembuh itu sampai 1.300. Alhamdulillah ada turun ya. Hanya saya sebagai petugas juga tidak mau seperti ini melaksanakan kegiatan PPKM dan sering membatasi waktu kebebasan masyarakat baik
yang berjualan, gitu kan, Betul. beraktivitas lainnya juga sama, tidak mau seperti itu. Tapi kita saling menghargai, menghormati keputusan pemerintah ini kita laksanakan dengan keikhlasan untuk memutus mata rantai ini, menjaga prokes ini bukan untuk petugas, Betul. untuk semuanya. Mudah-mudahan ujian dan cobaan ini kita bisa lalui dan kembali seperti yang dulu. Amin, 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 amin. Gitu. Jadi itu ya harapan ke masyarakatnya, Pak. Harapannya kepada masyarakat adalah kami sebagai petugas juga tidak mau ada pembatasan dan sebagainya. Karena kan untuk masyarakat itu kan beda pemahamannya, ada yang pro, ada yang Betul, kontra. ya, Itu wajar lah. caranya nyikapinya gimana, Pak, sebagai Nah, petugas? wajar mereka yang merasa mungkin sebenarnya pemerintah tidak menutup, semuanya tidak, hanya membatasi Pembatasannya. aja. Kenapa? Untuk mengurangi jangan sampai ada kerumunan atau klaster baru lagi. Tadinya dari mungkin perkantoran, Kantoran. perusahaan, yang mungkin dari makanan-makanan warung-warung kecil juga bisa, gitu kan? Nah seperti itulah pemerintah tuh membatasi aktivitas. Sebenarnya tidak, kalau kita lihat tidak menyengsarakan masyarakat. Kenapa? Waktu berjualan ya mungkin dibatasi sampai sekarang jam 21.00. Itu pun take away ya. Take away. Sekarang kan bisa 25% dengan Di waktu tempat. 20 menit makan di tempat. Tempat. Mana ada gitu kan, semuanya pengen kongko gitu kan ya. Tapi kita sikapi sebagai warga yang baik, apapun peraturan pemerintah itu sebenarnya pemerintah itu sayang. Cuma kita menyikapinya, saya sebagai petugas, gitu kan, sebagai petugas. Berdiri di dua kaki gitu, Pak ya? Ya, saya tuh pengen kayak masyarakat selanjuran. Memang masyarakat, ya bapak enak punya gaji, gitu kan. Kan bilangnya begitu, saya kan orang usaha kecil-kecilan, atau pekerja buruh. Emang kerja buruh di pagi hari atau siang hari apa di malam hari, saya tanya. Sebenarnya tidak menutup segala-galanya pemerintah. Cuma kitanya aja kepada warga masyarakat, tolong prokes ini benar-benar ya pakai masker. Ya jangan terlalu ya dekat, yang biasanya kumpul-kumpul ya wayahna lah. Jangankan dengan orang lain, dengan keluarga juga dibatasi. Betul. Benar-benar lah 3M-nya, 5M itu perhati, benar-benar aja. Itulah yang mungkin mas-mas ini menjembatani gitu kan. Sebagai masyarakat. Baik dari masyarakat maupun sama juga dari petugas juga, gitu kan. Ini tidak ada titik temunya, kalau saling menyalahkan tidak ada titik temunya. Kita menyikapi dengan kesabaran, keikhlasan. Hanya yang di atas yang lebih tahu. Mudah-mudahan cobaan ini cepat berakhir. Ya harapan kita mas sebagai masyarakat, petugas semua juga sama ya Pak ya. Pengen normal kayak dulu kalau gitu ya Pak ya. Ya, pengen kembali seperti dulu. Aktivitas normal lagi kayak dulu. Gitu. Kita dalam arti tidak ada batasan waktu lah mau kemana dan dimanapun kita ya tetap aja. Kedepannya kita jaga prokes. Gak ada lagi lah. Mau kita kerja apapun gitu kan, tetaplah yang namanya prokes itu harus kita jalani sampai ya kita nggak tahu ya selamanya aja. Itu aja. Kan ada. Nah, terus apa lagi? Apa sajakah yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah penularan virus ini gitu kan, dengan tadi mungkin bekerja sama dan sama-sama kerja gitu ya Pak, mematuhi protokol atau prokes gitu ya. Prokes kesehatan yang pertama ya mungkin ikutinlah prokes dari pemerintah. Yang keduanya yang biasanya waktu nongkrong, waktu yang ya itulah udah yang namanya kerumunan dengan kita yang tidak berarti kita hilangkan gitu kan. Udah lebih baik kita yang benar-benar dibutuhkan kepentingan baik bekerja maupun gitu kan silaturahmi, takutnya tambah klaster baru. Betul. Pesan dan kesan Bapak nih selama menjadi petugas COVID. Pesan saya baik kepada diri saya ya, keluarga saya juga sama, tetap prokes dijaga gitu kan, ikutin aturan pemerintah sayang. Kepada masyarakat dan warga pun sama. Pemerintah tidak menutup segala apapun, hanya membatasi waktu. Itu aja. Mau jualan monggo, mau kerja monggo, tapi dengan prokesnya. Nah itu Betul ya Pak.
Mungkin itu aja Pak. Turun banget semangat bertugas buat teman-teman. Sama-sama. Ampura ya mengganggu waktu. Saya juga ya titip kepada mas-mas semuanya lah, kepada warga yang lebih mengerti, kita saling di sini tuh petugas juga tidak 100% kamu nggak boleh begini, enggak. Iya. Karena dari istilah juga kemanusiaan ya Pak ya. Ke manusia, Bingung juga kan sebagai petugas. kalau betul orang sini kenapa enggak, silakan. Bapak saya butuh ini lagi belanja, silakan. Enggak terkekang, nggak dikekang. Fleksibel tidak dari sini, gitu kan. Kenapa yang tadinya suka nongkrong gitu kan, ya memang anak-anak muda Bisa nongkrong daripada nongkrong di jalan lebih baik nongkrong di masjid kalau mau. pengajian. Saya gitu kan, seperti itu. Orang beda-beda. Baca-baca di rumah yang bikin dia ilmu bertambah gitu aja, bermanfaat kan. Betul, betul. Mungkin itu aja Pak. Boleh. Aturun banget atas waktunya. Silakan, ada Pak Wakil, silakan. Aturun ya Pak. Ngomong nggak ya? Ya Pak. Minum kan? Siap udah di sana. Oke.